Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bas Febriansyah. Saya dari Winshare Videotowo Jakarta, jurusan akuntansi dan saat ini semester 6. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pitaloka selaku HR di perusahaan PT Insyaallah Barokatil Jannah. Di sini saya sudah meringkas beberapa pertanyaan yang Ibu tanyakan sekaligus, yaitu ada 4 pertanyaan. Yang dimana untuk pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada saya adalah terkait basic pertanyaan wawancara, yaitu perihal perkenalan diri, terus juga terkait apa sih motivasi saya bekerja di perusahaan ibu, dan juga ada 2 pertanyaan lainnya yang diantaranya itu adalah apa yang membuat saya tertarik di perusahaan ini, terus kenapa saya melamar di posisi itu, dan juga apa sih kelebihan dan kekurangan yang saya miliki untuk perusahaan ke depannya. Itu adalah saya sudah menjelaskan ataupun mengimplisit terkait perkenalan saya. Mungkin saya ulang kembali. Perkenalkan, nama saya Bas Febriansyah, bisa dipanggil Febri kalau di kampus, dan saya berasal dari Winshare Videotowo Jakarta, jurusan akuntansi dan saat ini semester 6. Dan untuk domisili saya pribadi, saya berdomisili di Jakarta Selatan, lebih tepatnya itu di dekat Pondok Indah Mall. Nah, di sini saya ingin melamar di perusahaan ibu di posisi finance. Kenapa saya mau melamar di posisi finance ataupun di tax consultant di perusahaan ibu? Karena notabene saya berasal dari jurusan akuntansi dan saya memiliki ketertarikan di bagian akuntansi tentunya, dan juga ketertarikan di perpajakan sekaligus. Nah, kenapa saya mau tertarik dari kedua hal tersebut? Saya tertarik karena saya memiliki passion aja di situ, memiliki kemampuan terkait keuangan dan juga perpajakan, dan juga saya mengikuti peraturan-peraturan perpajakan terbaru, dan juga mengikuti eh, dasar-dasar akuntansi seperti PSAK dan lain sebagainya. Dan itu membuat penunjang dalam diri saya. Dan juga penunjang lainnya adalah saya memiliki beberapa sertifikasi yang relevan dengan posisi yang saya pilih, yaitu pertama di posisi finance. Saya memiliki sertifikasi akuntansi dan juga memiliki sertifikasi terkait pengelolaan Microsoft Office perkantoran. Dan juga saya memiliki sertifikasi brevet yang notabene relevan dengan posisi yang saya lamar, yaitu di posisi tax consultant di perusahaan ibu. Dan kenapa sih saya tertarik melamar di perusahaan ibu? Sebelumnya, ketika saya melamar di perusahaan ibu sendiri, saya melihat rekam jejak perusahaan dan juga melihat dan juga meriset terkait perusahaan ibu di Google, dan juga saya bertanya-tanya dengan beberapa connection saya di platform LinkedIn yang pernah bekerja di perusahaan ibu. Dan dari kesimpulan yang saya dapatkan ketika saya meriset semua semua kegiatan saya yang saya riset di perusahaan ibu, yaitu bisa dikatakan perusahaan ibu ini adalah perusahaan yang positif dalam hal budaya organisasi, budaya perkantoran, dan budaya pegawai keatasan seperti itu. Yang dimana budaya-budaya ini sangat relate dengan kemampuan saya yang notabene itu adalah suka dengan budaya-budaya positif di perusahaan. Dan terkait feedback yang diberikan perusahaan kepada pegawai. Dan saya tertarik dengan perusahaan ini jujur ketika saya melihat beberapa pegawai yang bisa dikatakan memiliki prestasi, dan itu tentunya bakal dijaga banget oleh perusahaan yang bisa membuat diri pribadi itu senang dan juga bisa lebih meningkatkan skill-skill mereka di perusahaan. Dan itu yang saya harapkan juga ketika saya bergabung di perusahaan ibu. Dan itu adalah hal-hal yang bikin saya tertarik saja melihat ataupun bisa melamar di perusahaan ibu, dan sampai saat ini saya berada di sesi wawancara kali ini. Dan untuk pertanyaan terakhir adalah apa sih yang membuat saya apa sih kelebihan dan kelemahan saya? Oke, mungkin dari kelebihan terlebih dahulu ya. Kelebihan saya adalah memiliki soft skill seperti public speaking dan juga memiliki kemampuan dalam hal marketing juga. Yang dimana saya mempunyai pengalaman-pengalaman sebagai brand ambassador, terus juga pernah magang sebagai tax consultant, terus juga pernah magang di kantor accountant public, terus juga
pernah magang di bagian finance. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini bisa saya simpulkan bahwasanya saya memiliki skill yang sudah saya latih dari dulu sehingga bisa saya kembangkan dan juga saya bisa mengaplikasikan di perusahaan ibu seperti itu dari hal keuangan terus juga pelaporan perpajakan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dengan adanya kelebihan-kelebihan yang bisa dikatakan ya mungkin bisa dipikirkan kelebihan-kelebihan kecil mungkin ya. Saya memiliki kelebihan seperti hal penunjang lainnya seperti soft skill maupun hard skill. Hard skill saya bisa dibuktikan dengan adanya sertifikasi brevet dan juga mempunyai sertifikasi terkait uh, akuntansi dan juga sertifikasi pengaplikasian program Microsoft Office di perusahaan. Yang notabene ini adalah hal yang paling basic yang harus dimiliki oleh semua orang sehingga saya bisa mengupgrade diri saya, membranding diri saya sehingga saya mempunyai kelebihan-kelebihan itu dalam diri saya. Dan untuk kelemahannya adalah saya itu jujur, saya adalah orang yang suka emosional saya itu bisa meningkat. Dalam contoh kasus, itu misal tidak dikit juga saya memiliki pengalaman sebagai seorang leader di dalam tim dan juga memiliki peran penting juga di dalam anggota tim. Yang dimana tuh saya tuh emosional mudah banget terbakar ketika ada salah satu tim itu kerjanya itu bukan sesuai ekspektasi ya. Kerjanya itu kayak ogah-ogahan ataupun bisa dilihat dari mata saya memandang gitu ya. Dari semua anggota tim lainnya memandang bahwasannya ini orang ini nih. hmm, Nah, ketika itu terjadi biasanya dalam diri saya itu emosional saya itu langsung ngebuncah. Yang dimana biasanya saya langsung sindir langsung kayak misal, loh kok ada dia? Biasanya dia nggak jarang contoh ya. Kok ada dia? Biasanya dia nggak jarang hadir nih untuk rapat seperti itu. Nah, biasanya itu ada tiba-tiba aja spontan gitu. Dan itu membuat mereka si dianya itu tersindir. Nah, mungkin dari sini itu adalah kelemahan saya yang tidak bisa mengkontrol emosi dan juga tidak bisa mengontrol mengontrol bagaimana cara saya untuk menghandle ataupun mengkontrol emosi juga ujung-ujungnya gitu ya. Nah, ini saya menetralisir ataupun saya meminimalisir hal ini terjadi yaitu dengan cara mungkin dari kemarin-kemarin atau dari setelah kejadian itu saya berupaya bagaimana cara saya untuk tahu nih apa sih problem yang dia miliki sehingga dia itu tidak mau ataupun tidak bisa untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan sesuai porsinya masing-masing. Seperti halnya kayak misal menanyakan apa sih yang susah, apa sih yang membuat lu tuh nggak bisa ngerjain ini dengan maksimal walaupun dari bagian timnya ataupun dari lembaga yang saya naungi, yang waktu itu saya naungi, memberikan feedback juga yang bisa dikatakan itu cukup maksimal gitu. Apa sih yang membuat dia itu tidak mau mengupgrade diri dia ataupun membuat diri dia lebih baik lagi gitu. Jadi itu saya bisa meng, apa namanya menetralisir atau meminimalisir hal itu dengan cara berbicara empat mata berdua terus juga uh, membaurkan terkait pikiran saya dan dia yang bermasalah itu. Nah, mungkin itu adalah kekurangan diri saya, tapi dari kekurangan saya memberikan bagaimana cara saya untuk bisa meminimalisir hal itu terjadi kembali seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk 4 pertanyaan yang alhamdulillah sudah saya jawab kepada pertanyaan Ibu Pitaloka. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga dengan ini, dengan wawancara hari ini bisa memberikan feedback antara saya dan Ibu untuk kesempatan Ibu yang Ibu berikan kepada saya terkait kesempatan untuk wawancara dan juga berinteraksi secara langsung walaupun secara virtual. Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu.